Apakah teman-teman pernah melihat katrol yang mengangkat ember di sumur? Atau pernahkah kalian bermain juga cukit semasa duduk di bangku taman kanak-kanak? Atau melihat ayah kita melepas paku dari tembok menggunakan martil atau tang? Pasti pernah kan? Tapi tahukah kalian bahwasanya kegiatan yang disebutkan sebelumnya berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika loh. Loh, bagaimana bisa? Ilmu apa sih yang terkait dengan melepas paku dari dinding? Penasaran? Kalau begitu, yuk kita belajar sama-sama. Simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan nama saya Farhana Zuhafiz. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Dalam kehidupan sehari-hari, pesawat diartikan sebagai kapal terbang. Namun, dalam bab ini, pokok bahasannya adalah pesawat sederhana. Apa sih perbedaannya pesawat atau kapal terbang dengan pesawat sederhana ini? Tentu saja berbeda. Pesawat atau kapal terbang adalah sebuah transportasi yang membawa penumpang kepada tujuannya melalui jalur udara. Sementara, pesawat sederhana yang akan kita bahas hari ini yaitu alat-alat yang dapat mempermudah kita dalam melakukan sebuah usaha. Contohnya apa ya? Misalkan nih, paku yang menancap di kayu akan dilepas. Jika menggunakan tangan sulit, maka dengan tang atau martil akan mudah dilepaskan. Dengan demikian, tang dan martil mempermudah melakukan suatu usaha sehingga disebut pesawat sederhana. Kemudahan atau keuntungan yang diperoleh dari pesawat sederhana antara lain 1. Mengubah atau memindahkan energi, dan yang kedua, mengubah arah gaya dan mempercepat pekerjaan. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pesawat sederhana disebut keuntungan mekanik. Kalian ingat tidak? Semasa di sekolah dasar, kita sudah mengenal jenis-jenis pesawat sederhana loh. Apakah teman-teman semua masih ingat apa sajakah pesawat sederhana itu? Ya, kamu benar. Pesawat sederhana terbagi menjadi 3, yaitu tuas atau pengungkit, katrol, dan bidang miring. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak. 1. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang penggunaannya dengan cara diungkit atau mengungkit. Pengungkit memiliki bagian-bagian titik tumpu atau T, lengan beban atau LB, lengan kuasa atau LK, dan kuasa atau gaya yang dilambangkan oleh F. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar di samping. Lengan beban atau LW adalah jarak antara titik tumpu dengan beban. Sementara lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan kuasa atau gaya. Secara matematis, hubungan keempat bagian pengungkit adalah sebagai berikut. Beban dikali lengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa, atau W dikali LW sama dengan F dikali LK. Keuntungan mekanik yang diperoleh dari pengungkit adalah beban dibagi gaya atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Secara matematis, KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Apakah tuas hanya berbentuk seperti ini? Tentu saja tidak. Ada banyak sekali ragam tuas lainnya. Bahkan benda-benda yang kita gunakan sehari-hari loh. Tuas atau pengungkit ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu A. Tuas jenis pertama. Tuas jenis ini memiliki titik tumpu yang terletak di antara titik kuasa dengan titik beban. Tuas jenis pertama antara lain neraca lengan, linggis, gunting, dan pencabut paku atau catut. B. Tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua memiliki titik beban yang terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan pembotok kertas. Yang C,
tuas jenis ketiga, yaitu tuas yang titik kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya seperti sekop dan jepitan benda. Tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis tuas atau pengungkit. Tapi itu baru satu dari 3 jenis pesawat sederhana loh. Sekarang kita akan mempelajari jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Katrol paling mudah ditemukan sebagai alat yang membantu kalian dalam mengambil air dari dalam sumur. Katrol juga seringkali ditemukan di lingkungan proyek-proyek benda berat untuk membantu para pekerja dalam mengambil bahan-bahan dari bawah ke atas. Prinsip kerja katrol sendiri sama dengan tuas, yaitu dapat mengangkat benda berat dengan gaya yang lebih kecil tanpa mengurangi usaha yang dilakukan. Katrol ini dibagi lagi loh menjadi 3. Apa aja ya? A. Katrol tetap. Katrol tetap memiliki bagian titik tumpu, titik beban, titik kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa. Panjang lengan beban sama dengan lengan kuasanya, sehingga keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Pada gambar yang disajikan, teman-teman dapat mengetahui di mana letak titik beban, titik kuasa, titik tumpu, lengan kuasa, lengan beban, kuasa, dan beban pada katrol tetap. B. Katrol bergerak. Katrol bergerak memiliki lengan kuasa yang panjangnya 2 kali lengan beban, sehingga keuntungan mekaniknya juga 2. Meskipun memiliki bagian-bagian yang sama, katrol tetap dan katrol bergerak memiliki arah yang berbeda. Hal ini dibuktikan oleh letak F atau gaya pada katrol tetap sebelumnya mengarah ke bawah, sementara gaya pada katrol bergerak mengarah ke atas. C. Katrol ganda. Untuk mengangkat beban yang sangat berat lebih menguntungkan jika menggunakan katrol ganda, karena keuntungan mekanik yang diperoleh bergantung jumlah katrolnya. Untuk katrol ganda yang jumlahnya 2, keuntungan mekanik yang diperoleh juga 2. 3 katrol ganda, keuntungan mekaniknya 3. Dan begitulah seterusnya. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa pada gambar tampak 2 buah katrol dengan jenis berbeda disatukan menjadi satu kesatuan. Katrol atas merupakan katrol tetap dan katrol bagian bawah merupakan katrol bergerak atau katrol bebas. Oke, tadi udah dibahas tentang ketiga jenis katrol. Sekarang ayo kita masuk ke dalam jenis pesawat sederhana yang terakhir, yaitu bidang miring. Bidang miring pasti seringkali teman-teman temukan di banyak hal. Contohnya nih, perosotan. Akan tetapi, selain dimanfaatkan sebagai wahana permainan, bidang miring juga diaplikasikan melalui sekrup dan tangga. Bidang miring ini sangat membantu para pekerja untuk mengangkat benda-benda yang berat ke atas truk. Pada bidang miring, usaha yang dilakukan besarnya beban 1 sama dengan gaya dikali jarak atau W1 sama dengan F dikali S. Usaha ini sama dengan usaha yang digunakan untuk mengangkat beban ke atas, sebesar beban 2 sama dengan beban dikali ketinggian atau W2 sama dengan W dikali H. Jadi W1 sama dengan W2, F kali S sama dengan W dikali H. Keuntungan mekanik yang diperoleh adalah Km W per F atau Km S per H. Nah, karena teman-teman semua sudah menyimak penjelasan saya tentang jenis-jenis pesawat sederhana, sudah saatnya kita melompat ke dalam latihan soal untuk mengasah pemahaman teman-teman semua akan materi secara konsep dan secara matematis. Bagaimana? Apakah teman-teman semua sudah siap? Pasti sudah dong. Yuk, langsung aja kita lihat contoh-contoh soalnya. Nomor 1. Raden dan Rehan tengah bermain jungkat-jungkit bersama di sebuah taman bermain. Termasuk jenis pesawat sederhana apakah jungkit-jungkit tersebut? Berikan alasannya ya. Kamu diberi waktu 5 detik untuk memikirkan jawabannya. Ya, benar. Jungkat-jungkit termasuk ke dalam jenis pesawat sederhana tuas atau pengungkit jenis pertama. Mengapa ya? Hal ini dikarenakan titik tumpu jungkat-jungkit terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Maka dari itulah jungkat-jungkit disebut tuas atau pengungkit jenis pertama.
Nomor 2. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Besarnya kuasa yang diperlukan sang anak untuk dapat mengungkit batu adalah A. 20 Newton, B. 30 Newton, C. 40 Newton, dan D. 60 Newton. Kamu akan diberi waktu 5 detik untuk memikirkan jawabannya. Jika butuh lebih banyak, silakan pause videonya ya. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama tulislah terlebih dahulu data yang telah didapatkan dari soal dengan menuliskan diketahui dan ditanya. Dari gambar kita berhasil mengetahui bahwa berat batu adalah 360 Newton, jarak titik tumpu dengan kuasa sebagai lengan kuasa adalah 180 cm, dan jarak dari batu ke titik tumpuan sebagai lengan beban adalah 20 cm. Kemudian, tuliskan rumus terlebih dahulu, yang dimana kali ini kita akan menggunakan rumus W per F sama dengan LK per LB. Setelahnya, masukkan data ke dalam rumus. Maka, masukkan 360 Newton sebagai pengganti W, 180 cm sebagai LK, 20 cm sebagai LB, dan F yang dibiarkan seperti semula karena F tersebutlah yang akan kita coba temukan. Setelah angka dimasukkan ke dalam rumus, saatnya mengoperasikan bilangan. Kali ini, operasi yang digunakan adalah perkalian silang, di mana 360 Newton dikali 20 cm dan 180 cm dikali F. Maka ditemukanlah 180 F sama dengan 7.200 Newton. Ingat konsep pengoperasian aljabar? Untuk menemukan F saja, maka 7.200 Newton kita bagi dengan angka 180 milik F. Hasil dari 7.200 dibagi 180 adalah 40. Maka F atau besar kuasa yang dibutuhkan oleh sang anak sebesar 40 Newton. Maka jawaban yang benar adalah C. Perhatikan gambar berikut. A. Hitunglah keuntungan mekanik bidang miring tersebut. B. Jika W sama dengan 1800 Newton, berapakah besar gaya dorong yang dibutuhkan? Sebelum menjawab pertanyaan, kita harus membiasakan diri untuk mengolah data yang tertera pada soal ya teman-teman. Berdasarkan soal di atas, kita mengetahui bahwa bidang miring tersebut memiliki S sama dengan 6 meter, H sama dengan 1 meter, dan W sama dengan 1800 Newton untuk soal kedua. Untuk pertanyaan A, yaitu keuntungan mekanik, kita sudah sama-sama mempelajarinya. Apakah teman-teman masih ingat rumusnya? Ya, benar sekali. Rumus untuk keuntungan mekanik adalah S per H. Setelah menentukan rumusnya, baru kita masukkan angkanya. Masukkan 6 meter sebagai S dan masukkan 1 meter sebagai H. Maka S per H sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Jadi, keuntungan mekanik dari bidang miring pada gambar adalah 6. B. Jika W sama dengan 1800 Newton, berapa besar gaya dorong yang dibutuhkan? Gaya dorong dilambangkan dengan F, dan rumus mencari F adalah W per km. Karena keuntungan mekanik telah diketahui, langsung masukkan angka ke dalam rumusnya. Masukkan 1800 Newton pada W dan masukkan 6 pada km, maka W per km sama dengan 1800 per 6 sama dengan 300 Newton. Jadi, gaya dorong yang dibutuhkan untuk mendorong W sebesar 1800 Newton pada bidang miring dengan keuntungan mekanik 2 adalah 300 Newton. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang, apakah kalian sudah mengetahui ilmu fisika apa sih yang terkait dengan mencabut paku dari dinding atau yang terkait dengan jungkat-jungkit taman kanak-kanak? Ternyata ada banyak sekali ya penerapan pesawat sederhana di kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, di sekeliling kita semuanya terkait dengan ilmu pengetahuan alam, terkhususnya fisika loh. Bahkan mulai dari hal-hal kecil seperti menimba air di sumur, bermain perosotan, dan bermain jungkat-jungkit. Ingat ya teman-teman, tipe pesawat sederhana tuas akan berbeda jenis sesuai dengan letak titik apa yang berada di tengah-tengah. Sementara pada katrol akan berbeda jenis jika kegunaannya juga berbeda. Dan dibutuhkan katrol ganda untuk mengangkat benda-benda yang super berat. Sementara itu pada bidang miring tidak hanya terletak pada perosotan saja, melainkan juga terletak pada sekrup dan
dan tangga. Apakah dengan pemaparan materi dan contoh-contoh soal sebelumnya, teman-teman mulai memahami konsep dasar dan konsep matematis dari soal sederhana? Saya harap pemaparan materi saya bisa dipahami dengan jelas. Dengan berakhirnya sesi belajar bersama hari ini, saya, Faruna Nazafis, mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.